Oke, selamat pagi Pak Billy. Ya, untuk pretestnya ini jawabannya ada beberapa soal yang masih salah ya, kalau menurut materi saya. Mungkin untuk pengalaman Pak Billy saat itu atau pengetahuan Pak Billy mungkin agak sedikit berbeda. Oke, ini ada materi seperti paper skill ya. Yang pertama, yang kedua adalah daily inspection officer, berarti pemeriksaan kendaraan ya. Pemeriksaan kendaraan ini kita menggunakan dengan metode balok ya. Balok itu supaya mudah diingat ya. Metode balok ini dikerjakan pada saat kita mau melakukan pengiriman ya. Yang mana untuk huruf B-nya itu adalah pemeriksaan bodi dan ban. Periksa terlebih dahulu ban pakai dan ban cadang ya. Pastikan dalam kondisi aman. Untuk huruf A nya adalah pemeriksaan air radiator atau air dispa. Untuk huruf L nya adalah pemeriksaan kelistrikan mulai dari lampu sen sampai lampu utama ya. Terus pemeriksaan air IQ. Untuk huruf O nya itu adalah pemeriksaan oli ya, pastikan tidak ada rembesan oli di bagian mesin ya. Terus periksa minyak rem dan tidak ada rembesan di bagian trombol atau master. Untuk K nya adalah kelengkapan ya, pastikan kelengkapan kendaraan seperti kunci roda, segitiga ya, itu pastikan dalam keadaan aman atau ada ya, lengkap. Dan kelengkapan si driver, SIM dan surat kendaraan ya. Oke, saya lanjut. Defensive driver. Driving ini adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Apa tujuan dari defensif? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Contoh halnya tidak menjadi penyebab kecelakaan itu dua faktor. Yang pertama dari kendaraan, yang kedua dari si pengemudi. Untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan, ini biasanya didominasi oleh si pengemudi ya. Bisa saja si pengemudinya ugal-ugalan, dalam kondisi mabuk, atau bermain handphone saat berkendara ya. Tidak terlibat dalam kecelakaan ya. Biasanya ini si pengemudi tidak jaga jarak aman ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh foto potensi yang sering terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah jalan yang menurun, tikungan ya, panjang, berarti si driver harus mengurangi kecepatannya. Terus ada si pengendara roda yang kendarai oleh kaum ibu-ibu ya. Pastikan pada saat kita menghadapi seperti ini kita memberikan tanda klakson terhadap si pengendara. Terus ada pertigaan atau persimpangan, berarti kita harus lebih waspada dan kurangi kecepatan. Terus muatan yang berlebihan. 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dengan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah jalan. Pahami dinamika kendaraan. Yang pertama, panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, bobot muatan ya, sampai ke jarak sungguh ya. Tujuannya apa? Kita harus memahami kendaraan yang kita kemudikan. Biasanya pada saat kita sedang melakukan pengiriman atau sedang jalan ada penutupan jalan sehingga kita dialihkan untuk ke jalan alternatif, kita sudah memiliki perhitungan apa jalan tersebut bisa dilalui oleh kendaraan yang kita kemudikan atau tidak yang tujuan. Jaga jarak aman dalam mengemudi. Di sini diterapkan dengan metode MAR ya. MAR itu dengan metode waktu. Contoh halnya kita berhitung 1001 ya, berhitung pada saat kita berkendara dengan menyebutkan 1001, 1002, 1003, 1004 ya. Apabila di hitungan 1003 kita sudah terlalu rapat dengan kendaraan di depan kita, berarti kita harus mengurangi kecepatannya ya.
Apabila kondisi malam hari utamakan 1 detik cara berhitungnya, apabila atau dalam kondisi hujan utamakan 2 detik cara berhitungnya, berarti kita lebih pelan ya cara menghitungnya. Di sini ada rumus MAR. MAR itu adalah melihat, menganalisa, reaksi ya. MAR ini bisa digunakan pada saat kita mau mendahului kendaraan di depan kita. Kita lihat dulu situasi di belakang kendaraan kita, apa sudah aman atau belum ya. Terus sekiranya kalau sudah aman di belakang kita, kita lihat di arah depan kita, apa sudah aman atau belum. Apabila sudah aman, kita baru menganalisa berapa kecepatan yang kita mau tambah supaya bisa kita mendahului kendaraan di depan kita. Kalau sekiranya sudah menganalisa dengan tepat, baru kita ke reaksi, baru kita mendahului ya. Jangan pernah mendahului pada saat kita mau memasuki tikungan, karena saat tikungan itu kita jangan jarak pandang ke depan itu terbatas. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jaga jarak aman ya. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipasi ya. Biasanya kita harus lebih waspada saat kita memasuki area-area rawan longsor, padatnya pengguna kendaraan ya, kita harus lebih waspada. Waspada blind spot. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar dan kendaraan lain tidak terpantau dari kaca spion. Kenapa kita diwajibkan mengecek kaca spion setiap 5-8 detik sekali? Biasanya ada kendaraan roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri ya, itu tujuannya. Hindari detraksi. Nah, detraksi ini adalah bentuk gangguan ya saat mengemudi, bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengetik radio, mengecek kaca sampai mengantuk atau mabuk. Nah, di sini sanksinya apabila si driver menggunakan handphone saat mengemudi dan kedapatan oleh manajemen, maka si driver tersebut akan dikeluarkan. Sama halnya sanksinya dengan kecepatan. Apabila si driver melanggar kecepatan melebihi dari 60 km per jam, maka si driver akan dikeluarkan ya. Hati-hati. Tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat. Jaga jarak aman, lihat kaca spion, bagi tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Pada dasarnya di negara kita ini wajib untuk antri, tidak boleh saling mendahului terkecuali dalam keadaan urgent ya. Urgent itu seperti pemadam kebakaran ya, terus ambulan atau kendaraan yang di depan kita di bawah kecepatannya dari 20 km per jam. Nah, di sini tips cara memegang kemudi yang aman ya. Kemudi yang aman itu tangan kanannya di jam 3, tangan kiri jam 9 ya. Jangan dibiasakan memegang kemudi hanya dengan satu tangan ya. Pada saat berhenti pastikan menarik handle dan dibantu dengan mulanya ya. Tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake ya. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak, tetapi dilakukan saat di punggung bukit. Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan dibantu dengan exhaust spring. Jangan terlalu menginjak rem agar yang tidak panas dan terjadi efek ya. Clock itu adalah ngeblong pada rem yang keras tetapi dia tidak menggigit ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup. Oke. Saya hanya minta untuk dihafal ya. Ini materi-materi ini ada tersimpan di papan mading di dalam driver ya. Usahakan diterapkan pada saat kita mengemudi. Jangan pernah sekali-sekali terburu-buru ya.
sehingga kita tidak konsentrasi. Terima kasih waktunya.